Kita berdoa bersama. Doa Sinode Para Uskup Sedunia 2021-2023. Teks doa ada di bangku umat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan
kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Misa akan dipersembahkan oleh Bapak Uskup Monsinyur Kristoforus Triharsono, diiringi kur dari lingkungan 9 Santo Petrus. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 173. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Romo Vikjen, Romo Suratman, para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku semuanya yang dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Sore ini sebenarnya upacara revitalisasi yang sebenarnya sudah ada UKAT profesional usahawan Katolik Keuskupan Purwokerto sekarang dibangkitkan kembali, lalu menjadi suatu tanda sebenarnya juga dengan pembaptisan Tuhan pada minggu ini. Dibaptis berarti dibebaskan dari dosa asal, menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota gereja yang tidak hanya sekedar formalitas, yang tidak hanya sekedar tempelan atau perayaan dan pesta itu atau pelantikan itu, tetapi lebih kepada menghidupinya ketika kita mendapatkan tugas tersebut, sehingga kita betul-betul mengalami keselamatan, mengalami sungguh kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan kita. Maka pada saat ini kita juga nanti akan melantik
atau disebut dengan revitalisasi kembali Pukat Keuskupan Purwokerto dihidupkan kembali dan benar-benar menjadi suatu tanda berkat bagi keuskupan ini, bagi juga banyak orang, untuk bukan hanya sekedar kembali lagi talenta kita yang diberikan oleh Tuhan sebagai pelayan-pelayan, menjadi suatu tanda yang baik bagi gereja Katolik. Marilah saudara-saudara yang terkasih, sejenak kita mengungkapkan kekurangan kelemahan kita di hadapan Allah supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami meluhurkan
berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan Yesus Kristus sebagai Putra-Mu. Ketika sesudah pembaptisannya di sungai Yordan, Ia keluar dari air dengan disaksikan oleh Roh Kudus yang turun padanya seperti burung merpati. Kami pun telah Kau angkat menjadi putra dan putri-Mu ketika kami dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Kami mohon semoga kami tetap setia dan kudus dan hidup pantas sebagai putra dan puteri-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya, dan terdengarlah suatu suara. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar.
dan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin engkau melayang-layang. Angin kau jadikan suruhan, dan api menyala kau jadikan pelayan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Puji aku, Dia sungguh besar. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima kehidupan yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan berkatilah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, kata Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Vikaris Jenderal, para suster, Bapak dan Ibu, bruder, saudara-saudariku semuanya dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Hari ini agak berbeda, misa dipenuhi dengan profesional dan juga usahawan, orang-orang yang berhasil, Katolik. Lalu ada semacam, sebenarnya sudah ada pukat, sudah cukup lama di Purwokerto ini. Sekarang revitalisasi, mengingatkan kembali dan ada kerjanya. Maka profesional ini harus juga didampingi dengan yang profesional, dan juga usahawan-usahawan ini yang didampingi oleh orang-orang yang berhasil dan seterusnya. Maka saya menunjuk nanti yang jadi moderator atau jadi pendamping rohaninya adalah Romo Vikjen sendiri. Maka semoga lebih maju dan lebih juga terasa pukat itu ada di Keuskupan Purwokerto. Tapi di sini kita juga mau diingatkan akan pembaptisan Kristus. Lalu kita juga diingatkan akan pembaptisan diri kita masing-masing. Apakah nanti cocok atau tidak cocok, bagaimana dan pesannya, ya tidak cocok dicocok-cocokkan. Suatu persaingan, kompetisi, suatu perlombaan untuk dunia ini wajib, bahkan wajar dan perlu dan baik. Ada suatu semangat hidup. Kalau orang tidak sungguh berjuang, berlomba, berkompetisi, bersaing di dunia ini, itu tidak menjadi hidup menjadi lebih hidup, tetapi tidak ada semangat apapun. Maka di sini persaingan sebetulnya terletak di dunia ini untuk saling satu dengan yang lain, mensejahterakan diri, mensejahterakan kelompok, mensejahterakan suatu gereja atau perkumpulan. Saya kira baik, karena itu adalah suatu usaha yang diberikan oleh Tuhan. Makanya kalau namanya rezeki atau apa saja, itu sebenarnya termasuk nasib, itu yang menentukan manusia. Tuhan sekali lagi merestuinya. Jadi kalau rezeki atau juga yang disebut dengan nasib, kita tidak mengubah nasib kita masing-masing, Tuhan juga tidak akan merestuinya. Jadi bukan turun jatuh langsung dari Tuhan,
tetapi kita diberi kesempatan untuk itu. Maka disinilah yang disebut dengan nanti pukat harusnya memberi suatu teladan buat kita semua. Jadi persaingan dunia sangat wajar, dan biasanya dicari dunia ini adalah memang harta, tahta, bisa pria dan wanita sama saja. Tapi ketiga-tiganya itu betul-betul dikejar untuk ke sana. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah sesudah keberhasilan yang didapat itu, sesuatu yang sudah dilantik itu, sesuatu yang sudah dibaptis itu, sungguh menghidupi dari yang kita dapat, atau hanya sekedar formalitas, hanya sekedar tempelan? Kita sudah dibaptis, kita sudah menjadi pengikut Kristus, dapatkan dari Tuhan itu. Nah, ini selanjutnya. Seharusnya yang disebut dengan persaingan bukan hanya sekedar berhenti di dunia ini, tetapi persaingan untuk menuju kepada persaingan kerasulan, persaingan pastoral, persaingan yang disebut dengan pelayanan atau spiritual rohani. Baru itu bermakna, bermutu. Kalau hanya kita berpikir tentang dunia ini, bersaing, lalu selesai, nggak ada apa-apanya. Padahal ada suatu tujuan yang selanjutnya. Maka di sini luar biasa. Yohanes Pembaptis ini, nanti kalau saya sampaikan, inilah pukat-pukat. Yohanes Pembaptis ini memiliki kesempatan loh. Yohanes Pembaptis ini memiliki kemampuan. Yohanes Pembaptis ini memiliki kepantasan. Yohanes Pembaptis ini memiliki kuantitas, pengikutnya banyak. Dia kalau tidak berpikir soal rohani, dia tidak berpikir soal Tuhan, dia tidak berpikir soal akhir dari kehidupan ini, di dunia ini, pasti dia akan mengejar itu. Tapi jawaban dari Yohanes luar biasa. Aku tidak layak membuka tali kasutnya pun. Aku bukan Mesias. Aku bukan yang dinanti-nantikan. Aku membaptis dengan air, tapi nanti yang datang membaptis dengan Roh Kudus. Aku bukan siapa-siapa. Ini profesional. Ini yang disebut juga dengan usahawan, atau ini yang disebut dengan orang yang bersaing dan berhasil di dunia ini, tetapi hasil itu semua dipersembahkan untuk suatu rohani, untuk tujuan akhir. Dan tidak berani Yohanes Pembaptis itu bersaing dengan Tuhan. Dia tahu persis. Kalau dia bersaing dengan dunia, dia bersaing dengan yang lainnya, atau pesaing-pesaing lainnya, berani sekali. Dia mumpuni. Tetapi sesudah mendapatkan profesional itu, mendapatkan sesuatu yang disebut dengan kepantasan dan juga kesempatan, sebenarnya dia bisa mengatakan, oh pengikutnya banyak. Tetapi dia mengatakan, bukan aku menjadi lebih besar, tetapi biar dia menjadi besar, aku menjadi lebih kecil. Aku yang menjadi kecil. Inilah sebenarnya Yohanes adalah pukat-pukat ini. Pukat ini juga diberkati oleh Tuhan, dapat profesional tertentu, usahawan tertentu, keberhasilan tertentu, menggunakan akal dan budi dan sebagainya. Berani mengatakan dan juga tidak mau bersaing dengan Tuhan. Apapun juga jangan bersaing dengan spiritual, jangan bersaing dengan kerohanian, jangan bersaing dengan keilahian. Termasuk salah satunya mungkin dengan gereja, termasuk salah satunya mungkin juga dengan sesuatu yang diarahkan oleh Tuhan, termasuk baptisan. Jadi sebenarnya orang yang bisa mengatakan, aku ini nggak layak loh, aku ini bukan Mesias loh, aku ini bukan orang apa-apa dan siapa-siapa. Ini sebetulnya orang yang suci, ini orang yang cerdas, ini orang yang baik, dan ini orang yang kaya, dan ini orang yang pantas. Kalau yang pantas biasanya ngomong begitu, karena dipersembahkan semuanya sebagai pelayan-pelayan bagi yang lain. Maka dibentuklah seperti ini, saya yakin kita mau menjadi pelayan-pelayan bagi yang lain. Apa sih yang disebut orang kaya atau orang miskin? Banyak orang menggambarkan yang di luar itu. Saya memiliki ini, memiliki itu, memiliki itu. Siapa sih yang disebut dengan orang pinter? Saya yang memiliki dan sebagainya. Sebenarnya orang kaya adalah
bukan soal ada di luar kita, harta benda, pemikiran kita dan sebagainya. Orang kaya adalah orang yang suka melayani, orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi. Itu orang kaya. Apa yang dia miliki, seperti kalau janda miskin, dia memberi segala-galanya. Apa yang dia punya, ya punyanya itu dia berikan. Seluruh hidupnya bahkan. Itu orang kaya. Orang miskin adalah, walaupun mungkin hartanya banyak, tapi dia sangat berat sekali untuk melayani, untuk berbagi, untuk memberikan sesuatu yang dia miliki dari Allah secara gratis. Itu orang miskin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, maka di sini saya juga akan mengatakan pukat-pukat di Keuskupan Purwokerto ini adalah sarana terbaik, seperti Yohanes Pembaptis, sarana berkat, sarana dari Tuhan yang sudah didapat, dan ini yang akan sekali lagi bukan soal harta benda, uang. Kita dulu salah juga ketika melantik pukat-pukat di Bogor, makanya nggak berjalan dengan baik. Pikirnya para usahawan, orang kaya, profesional, orang-orang pintar dan sebagainya, dia mencarikan uang hanya untuk gereja. Bukan itu. Ternyata bukan itu. Berbaginya itu bukan soal harta benda nomor satu, tetapi yang dimilikinya menjadi pelayanan bagi yang lain. Kalau saya memiliki otak, saya memiliki harta benda, saya memiliki talenta tertentu, apakah ini digunakan bagi pelayanan bagi sesamanya, pelayanan bagi gereja? Dia nggak mau bersaing dengan Tuhan, tapi melayani yang lain. Ternyata itu. Dan juga bukan untuk dirinya sendiri atau kemauannya sendiri. Maka di sini lebih tepat sebenarnya, mau siapapun itu orang kaya adalah benar nggak menjadi servus servorum Dei, pelayan bagi pelayan yang lain, atau pelayan Tuhan. Saya pernah bergurau dulu saya sebelum menjadi uskup, yang bisa masuk surga lebih dahulu, yang dipilih oleh Allah lebih dahulu, itu ada beberapa tingkatan, tapi nomor satu sebenarnya saya mengatakan kalau di gereja itu yang masuk surga duluan adalah misdinar. Maka jadilah misdinar. Misdinar itu melayani pastor, katanya pastor pelayan. Masih dilayani oleh pelayan lagi. Jadi pelayan dari pelayan itulah yang masuk surga duluan, itulah yang baik duluan. Mereka menggunakan segala-galanya, tenaga, pikiran, hati, dan seterusnya, waktu untuk melayani yang lain. Nah, ternyata misdinar juga masih kalah masuk surganya duluan oleh koster. Jadi dalam sana koster yang masuk surga duluan, kenapa? Dia pelayan dari misdinar juga. Nah sekarang kalau ditanya, pastor dengan uskup masuk surganya duluan siapa? Dulu saya masih jadi pastor, saya langsung mengatakan kepada Monsiur Paskalis, pastor masuk duluan, uskup belakangan. Tapi sekarang saya jadi uskup, enggak, duluan uskup. Sama juga dengan kalau kita di rumah sakit, siapa yang masuk surga duluan? Bukan dokter, tapi perawat-perawat itu loh, tapi yang kerja menyapu itu loh, tapi yang dia punya kepunyaan segala-galanya itu dilakukan, baik tenaga maupun juga dan sebagainya, dia lakukan demi untuk yang lain. Itu pelayan dari pelayan, itu masuk surga duluan. Kalau dokter sudah pinter, sudah baik dan sebagainya, kalau sembuh dia namanya tinggi sekali, hebat sekali. Kalau sakit atau salah, malpraktek atau apa saja, tidak akan pernah ada yang nuntut. Lalu dia diganti juga dengan keuangan, dengan langsung. Tapi perawat-perawat sudah berkecimpung dengan yang kotor-kotor, kadang-kadang dimarah-marahi, kadang-kadang dimaki-maki, dia tidak punya nama dan sebagainya. Ini pelayan dari pelayan. Biasanya pelayan yang baik dan berkualitas adalah di mana ada salib di situ. Lalu yang kedua ada pengorbanan, yang ketiga ada kerugian. Jadi jangan berpikir pelayan itu semuanya enak dan demi kemuliaan nama kita,
Tetapi kalau nggak ada salib, kalau kita nggak panggul salib, kalau kita nggak ada pengorbanan, kalau kita nggak ada sekali lagi kerugian, bukan pelayan. Pelayan itu sungguh-sungguh memberikan segalanya, berbagi segalanya. Sama dengan guru. Guru masuk surga duluan? Tidak. Muridnya yang masuk surga duluan. Sering-sering murid itu sabar, gurunya nggak sabar. Saya dulu pernah masuk sekolah tuh jam 8, gurunya jam 7 sudah datang. Saya sabar, saya muridnya datang jam 9. Dia marah-marah, muridnya aja sabar kok gurunya nggak sabar. Begitu juga pas ujian. Pas ujian hanya waktunya biasanya 90 menit, 1,5 jam. Sudah bel habis waktu, kita masih sabar ngisi, gurunya sudah narik-narik, nggak sabar. Dan seterusnya, ada juga yang nggak naik dan seterusnya. Lalu gurunya muridnya aja sabar, nggak naik-naik, sedangkan gurunya marah-marah dan seterusnya. Saudara-saudara terkasih, saya yang ingin menyampaikan, Servus Servorum Dei nomor 1 sebenarnya adalah siapapun yang menjadi pelayan umum, pelayan dari semuanya, mau itu statusnya apapun, tapi menjadi pelayan umum. Seandainya menjadi dokter pun menjadi pelayan umum, menjadi guru pun menjadi pelayan umum, menjadi imam pun menjadi pelayan umum. Tapi pelayan dari pelayan, itulah sebenarnya hasil yang kita dapat dari Tuhan, segala-galanya termasuk baptisan, termasuk juga pelantikan apapun, termasuk juga mungkin tahbisan dan sebagainya. Apakah ini menjadi suatu sarana pelayanan bagi sesama atau bukan? Sama juga dengan kita sudah dibaptis, sudah kita mendapatkan penebusan dosa, sudah kita mendapatkan menjadi putra-putri Allah, sudah kita mendapatkan menjadi anggota gereja. Apa yang bisa kita bagikan pelayan? Sebenarnya kalau kita mau tahu agak sedikit ada salib, ada pengorbanan, ada kerugian. Sebenarnya para imam dan biarawan-biarawati itu betul-betul pelayan. Tetapi apakah sungguh digunakan dengan baik? Itu nomor 1. Dia meninggalkan segalanya, dia sudah memotong segalanya dan tidak mengikuti apa saja, tetapi demi untuk pelayanan bagi sesama. Sebenarnya nomor 1 bagus. Kedua, guru. Guru itu juga mencerdaskan. Nah, maka sekarang pukat ini juga sama. Tugasnya bukan hanya sekali lagi, tapi mencerdaskan dengan pendidikan. Mencerdaskan bukan hanya sekali lagi supaya nanti jadi dapat uang banyak, supaya nantinya sejahtera, bukan itu nomor 1, tetapi juga memberikan pelayanan-pelayanan rohani, ajaran-ajaran dan teladan-teladan yang baik bagi murid-muridnya, sehingga muridnya itu tidak hanya berhasil dalam kekayaan dunia, tetapi juga berhasil dalam kekayaan surga. Demikian dokter. Dokter ini bisa menjadi malaikat suci agung, tapi bisa jadi dokter ini menjadi iblis terjahat. Kalau segala-galanya sudah diberikan, kita buat bagikan pelayanan bagi orang lain. Baru selanjutnya maaf orang tua. Orang tua tuh ada hubungan darah karena bisa seperti itu. Atau selanjutnya dengan profesi-profesi lainnya. Tapi saya ingin menyampaikan kepada pukat yang dilantik, Anda mendapatkan kecerdasan, profesional, keberhasilan, persaingan menang di dunia ini, menjadi usahawan-usahawan. Bukan soal hartanya. Apakah hasil ini semua kita dapat melayani sesama kita? Apakah ketika sudah dilantik sungguh dapat berbagi bagi orang lain? Apakah kita menjadi orang-orang kaya tadi? Bukan soal harta benda dan sebagainya, kita tuh suka melayani, suka berbagi, suka memberi. Itu orang kaya. Atau sebaliknya. Maka ini kesempatan bagi kita semua, yuk kita bangkit. Keuskupan kita menjadi sesuatu yang benar-benar semangatnya Paus Fransiskus, Servus Servorum Dei, pelayan bagi pelayan yang lain. Dengan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah dibaptis, marilah kita bagikan pelayanan ini, bagikan keselamatan ini bagi banyak orang dan sesama kita.
Amin. Kita berdiri mengungkapkan penghayatan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Surat Keputusan Uskup Purwokerto nomor 001 SK-KK-UP-2022 tentang moderator, penasehat dan pengurus profesional dan usahawan Katolik Keuskupan Purwokerto masa bakti 2022 sampai 2025. Monsinyur Christophorus Triharsono, Uskup Dioses Purwokerto, menimbang bahwa telah dilaksanakan revitalisasi profesional dan usahawan Katolik Keuskupan Purwokerto, bahwa dalam proses dimaksud di atas telah dibentuk kepengurusan Pukat Keuskupan Purwokerto masa bakti 2022 sampai dengan 2025, bahwa perlu menetapkan kepengurusan pukat tersebut dalam sebuah surat keputusan Uskup Purwokerto. Mengingat Konstitusi Apostolik Gaudium et Spes tentang gereja dalam dunia modern dan Dekret Apostolicum Actuositatem tentang kerasulan awam. Ketentuan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, Kanon 120, Kanon 215, Kan 223, Kan 225, Kan 298 sampai 320 dan Kan 327 sampai 329 mengenai pedoman perserikatan Katolik. Arah haluan Keuskupan Purwokerto 2021 sampai dengan 2035 memperhatikan surat dan keputusan Pukat nomor 001/Pukat/KP/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 permohonan SK dan pelantikan pengurus Pukat Keuskupan Purwokerto memutuskan menetapkan keputusan Uskup Purwokerto tentang pengurus profesional dan usahawan Katolik Keuskupan Purwokerto masa bakti 2022 sampai dengan 2025, mengangkat orang-orang yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai moderator, penasehat dan pengurus Pukat Keuskupan Purwokerto masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Surat keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 8 Januari 2022, Monsinyur Christophorus Triharsono, Uskup Dioses Purwokerto. Lampiran surat keputusan Uskup Purwokerto nomor 001 SK-KK-UP 2022 tanggal 8 Januari 2022 tentang pengurus Pukat Keuskupan Purwokerto masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Susunan moderator, penasehat dan pengurus
profesional dan usahawan Katolik Keuskupan Purwokerto masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Mohon namanya yang kami sebutkan untuk segera maju ke depan. Moderator Romo Yohanes Suratman, penasehat Bernardus Eko Julianto, Ignatius Sugeng Waluyo, Ketua Umum Albertus Magnus Joko Prayitno, Wakil Ketua 1 Ignatius Mukti Wibowo, Wakil Ketua 2 Agustinus Salim Peterson, Sekretaris 1 Yeremia Heri Indrawan, Sekretaris 2 Albertus Iwan Susetyo, Bendahara 1 Margareta Yosefin Kim Kumaladewi, Bendahara 2 Stefani Librianti Juwono, Bidang Spiritualitas Ketua Felix Budiman Handoko, Anggota Andreas Heri Rebelika, Herman Sutiaku, Bidang Pengembangan Organisasi Ketua Paulus Rio Teguhka, Anggota Yohanes Herman Hutanto, Ignatius Iwan Yulianto, Thomas Warsito. Bidang Pengabdian Sosial Ketua Bonifacius Hendra Gunawan, Wakil Yohanes Louis Budiman, Anggota Nicholas Hendra Putra Nugraha, Nemesius Erwin Wahyu Hartono, Christian Welianto. Bidang Dana Ketua Yohanes Edwin Effendi, Anggota Stefanus Audrey Wijaya, Andi Subriyono, Yehezkiel Timotius Herman Angka Wijaya. Bidang Humas dan Medsos Ketua Yohanes Budi Martiono, Anggota Vesensia Elizabeth Priska Elizabeth, Lucia Ceng Maelani Lancarsari. Bidang Pengembangan Kewirausahaan Ketua Yohanes Petrus Undi Budiono, Wakil Thomas Aquino Gatot Setriono SH, Anggota Stefanus Christian Suyanto, Aditya Mahardika, Laurencia Romansa Foni Indrawati Budiman. Bidang Luar Kota Ketua Aloysius Wisnu Setiawan, Anggota Paulus Wijanto Santoso, Kristoborus Untung Yulianto, Yohanes FX Kusnadi Aon, Marcelinus Tirajo, Ronald Stefanus Darsono, Mikael Willy Novianto Nugroho. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 8 Januari 2022, Monsinyur Kristoborus Triharsono, Uskup Dioses Purwokerto. Akan diserahkan lilin kepada Bapak Robert Hadi selaku Ketua Pukat Nasional untuk menyerahkan lilin yang menyala. Lilin merupakan simbol bahwa api merupakan sumber terang dan kekuatan. Dengan api ini kita diingatkan bahwa Kristus cahaya dunia dan sumber kekuatan. Semoga dengan cahaya Kristus ini akan memberikan semangat untuk berkarya dan bekerja di ladang Tuhan dengan hati yang murni dalam cahayanya yang kekal. Selanjutnya, janji pengurus Pukat akan dibacakan oleh Bapak Robert Hadi sebagai Ketua Pukat Nasional dan ditirukan oleh semua pengurus. Dipersilakan.
Dengan bersyukur pada Tuhan, pada malam hari ini saya, Ketua Umum UKAD Nasional, mengajak Ibu dan Bapak untuk mengucapkan sekali lagi janji pengurus. Mohon mengulangi apa yang saya sampaikan. Di hadapan Allah, saya berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas saya sebagai pengurus profesional dan usahawan Katolik Keuskupan Purwokerto, selaras dengan kemampuan yang saya miliki. Saya akan menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada saya untuk membantu umat di Keuskupan Purwokerto, supaya mereka semakin saling melayani dan mengasihi satu sama lain. Saya berjanji akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Tuhan mendampingi saya dan semua pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas saya ini. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, kita telah mendengar kesediaan dan ikrar para pengurus dalam menjalankan tugas yang suci ini. Marilah kita mohon berkat Allah. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, hari ini Engkau telah memilih saudara-saudari kami untuk menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab mereka telah merelakan diri untuk menerima tugas pelayanan suci ini. Semoga mereka dapat memanfaatkan pengetahuan dan talentanya untuk menunaikan tugasnya dengan semangat cinta kasih dan pengabdian seperti Kristus yang datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah mereka dalam menjalani ikrar pengabdiannya. Berilah mereka rahmat-Mu supaya dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan kehendak-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu kepada para pengurus selama ini. Mereka telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kelangsungan karya pelayanan-Mu. Berilah mereka kesehatan dan limpahkanlah senantiasa kesejahteraan dan kegembiraan bagi keluarganya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah Allah selalu setia. Ia akan mendampingi saudara, meneguhkan hati saudara. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kita telah dibaptis, maka Allah dapat kita sebut sebagai Bapa kita. Marilah membuka hati kita dengan penuh kepercayaan dan menghaturkan kepadanya kebutuhan kita semua. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga gereja dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani seluruh umat Allah tanpa menginjak-injak saudara-saudari kita yang lemah dan terluka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga para orang tua tidak hanya membaptiskan anak-anak mereka, tetapi juga bertanggung jawab supaya anak-anak berkembang dalam iman dengan memberi teladan hidup Kristiani yang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga seluruh umat Kristiani yang sudah dibaptis berkembang terus dalam semangat pelayanan dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga perhatian Allah untuk keadilan dan kekudusan menjadi perhatian kita juga, dengan melindungi orang-orang kecil dan lemah, serta membela keadilan dan kebenaran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga dalam semua kelompok umat dan lingkungan paroki, kita semua berhubungan akrab dalam kasih dan persahabatan, dengan berbuat baik satu sama lain, dan saling memberi kesempatan untuk berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga kepada semuanya pukat yang telah dilantik. Semoga Engkau memberikan sungguh kekuatan kepada mereka semua, dan mereka telah mendapatkan berkelimpahan baik dari pemikiran, waktu, tenaga, dan juga keberhasilan harta benda mereka. Semoga dapat sungguh bisa membagikan berkat itu, melayani sesamanya dengan sebaik-baiknya kepada siapa saja yang membutuhkan, sehingga mereka sungguh tambah diberkati.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Penyayang, terimalah kiranya persembahan yang kami unjukkan pada hari Engkau memaklumkan putramu. Semoga persembahan umatmu ini disatukan dengan korbannya, sebab dalam belas kasih-Nya Ia mau membersihkan dunia dari dosa-dosa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada peristiwa agung di Sungai Yordan telah Kau maklumkan pembaptisan baru. Kami percaya akan suara-Mu dari surga, bahwa sabda-Mu tinggal di antara kami. Kami mengakui pula bahwa Kristus diurapi oleh Roh Kudus, menjadi hamba-Mu yang setia, dan diutus mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin. Maka bersama seluruh laskar surgawi, kami selalu meluhurkan Dikau dan tak henti-hentinya bermada memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang selalu dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Anak domba Allah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku mencintaimu.
untuk mensyukuri kehadiran Tuhan yang telah kita terima, marilah kita doakan doa jiwa Kristus. Marilah berdoa. Jiwa Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus, air lambung Kristus, sengsara Kristus, Yesus yang murah hati, dalam luka-lukamu, jangan kami dipisahkan terhadap seteru yang curang di waktu ajal, supaya bersama para kudus untuk selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Putra-Mu terkasih telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon dengan rendah hati, ajarilah kami bahwa tiada lain yang Kau kehendaki kecuali menjiwai hidup kami dan membuat kami bahagia dengan kehadiran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Kristoforus Triharsono yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada sore hari ini, dan kepada seluruh petugas liturgi, para ketua lingkungan, PPI, petugas Protkes, serta tim multimedia paroki yang telah membantu dalam perayaan Ekaristi ini, baik secara offline maupun online. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja berikut ini. Pengumuman pertama, akan melangsungkan perkawinan secara Katolik. Sebagai pengumuman yang pertama, Ivandi Septian dari Cilacap dengan Kristiana Indah Setianingsih dari Kaliwedi. Pengumuman kedua, Rafael Elga Gilchrist dari Lingkungan 19 dengan Gabriela Nindya Aprilia dari Paroki Santa Perawan Maria Regina, Purwowadayan, Surakarta. Satria Luhung Utama dari Jakarta dengan Kristina Tia Mardianti dari Stasi Gentawangi. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, dimohon untuk segera melaporkan kepada pastor paroki. Pengumuman kedua, misa khusus anak bersama orang tuanya akan dilaksanakan pada Minggu 16 Januari pukul 11.00. Pengumuman ketiga, pertemuan pertama pembinaan calon penerima sakramen Krisma akan dilaksanakan Sabtu 15 Januari pukul 9 pagi di Balai Julianus, lantai 3. Semua calon penerima Krisma wajib mengikuti pertemuan ini. Sekian pengumuman gereja, terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan sekali lagi selamat kepada Pukat, bukan yang baru tetapi mari kita realisasikan, buktikan. Keuskupan Purwokerto punya Pukat yang semangat baru, dan ada tugas baru juga bagi Vikjen untuk mendampinginya, dan saya percaya ini akan menghasilkan buah melimpah
Mari profesional Anda, usaha-usaha Anda, dan termasuk iman Anda, kita bagikan, kita layani bagi sesama. Apalagi ini sekarang ketuanya Pak Joko Motor Berbahagia. Dengan semangatnya yang luar biasa, semoga yang lain juga, apalagi yang muda-muda, harus melebihi semangat dari Pak Joko Motor Berbahagia. Kita siapkan hati dari kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.